Aliran Sabi'in, juga disebut Sabian atau Sabians, adalah salah satu kelompok keagamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, bersama dengan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka diakui sebagai bagian dari Ahlul Kitab. Namun, identitas dan ajaran mereka masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana Islam maupun sejarawan modern. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi asal-usul aliran Sabi'in, bagaimana mereka dipandang dalam tradisi Islam, dan bagaimana pandangan ini berkembang seiring waktu. Dalam Al-Quran, Sabi'in disebutkan di 3 ayat, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 62, Surat Al-Hajj ayat 17, dan Surat Al-Ma'idah ayat 69. Surat Al-Baqarah ayat 62, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Surat Al-Hajj ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Dari penyebutan ini, Sabi'in dianggap sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang memiliki tradisi religius tertentu dan disebut sebagai bagian dari Ahlul Kitab, meskipun kepercayaan mereka tidak dijelaskan secara terperinci. Sejak awal, identitas Sabi'in selalu menjadi subjek perdebatan. Ada beberapa teori mengenai siapa sebenarnya kaum Sabi'in, kaum Mandeans. Beberapa peneliti menganggap bahwa Sabi'in yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kelompok Mandeans, sebuah kelompok religius gnostik yang masih ada hingga saat ini, sebagian besar di Irak dan Iran. Mereka mengklaim sebagai pengikut asli ajaran Nabi Yahya, dengan tradisi spiritual yang berkisar pada upacara pembersihan ritual dengan air. Pengikut Sabaism, penyembah bintang. Sumber-sumber lain menyatakan bahwa Sabi'in mungkin adalah kelompok Sabaism, yang mempraktikkan penyembahan terhadap benda-benda langit, khususnya bintang dan bulan. Pengikut Sabaism diduga tinggal di Mesopotamia dan Haran, sebuah kota yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi Turki, yang dikenal karena ajaran kosmologis dan astrologisnya. Pengikut ajaran Ibrahim. Sebagian ulama Islam awal seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Sabi'in mungkin adalah pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang terdistorsi dan bahwa mereka mempraktikkan agama Ibrahimiyah tetapi bercampur dengan paganisme. Mereka meyakini Allah tetapi tidak meninggalkan penyembahan terhadap bintang-bintang. Haran adalah sebuah kota penting dalam sejarah aliran Sabi'in. Sebagian besar catatan sejarah yang terkait dengan kaum Sabi'in dalam pandangan Islam merujuk pada penduduk Haran, yang seringkali dianggap sebagai pusat Sabaism atau agama penyembah bintang. Haran yang terletak di Mesopotamia Utara memiliki reputasi sebagai pusat pengetahuan dan filsafat kuno, di mana bintang-bintang dan benda-benda langit dianggap suci. Setelah penaklukan Islam di abad ke-7, penduduk Haran mendapati diri mereka harus memilih antara menerima Islam atau dikecualikan dari status Ahlul Kitab. Penduduk Haran memilih untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai Sabi'in, sehingga tetap mendapat perlindungan hukum di bawah pemerintahan Muslim sebagai bagian dari Ahlul Kitab. Namun, praktik agama di Haran sangat berbeda dari apa yang mungkin dianggap sebagai ajaran ketuhanan monoteistik, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Mereka mempraktikkan ritual penyembahan benda-benda langit, astrologi, dan filsafat yang berkaitan dengan dewa-dewa Babilonia dan Yunani, seperti dewa bulan, Sin. Aliran ini berkembang di Haran hingga sekitar abad ke-10, ketika Haran kemudian menjadi pusat pengaruh intelektual di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Banyak ulama klasik memberikan interpretasi yang berbeda-beda terkait kaum Sabi'in, terutama karena kekurangan informasi yang rinci mengenai keyakinan dan ajaran mereka. Beberapa tokoh tafsir terkenal seperti Al-Tabari menafsirkan bahwa Sabi'in adalah kelompok yang beriman pada satu Tuhan, tetapi mereka juga mengadopsi unsur-unsur ajaran lain, termasuk kepercayaan terhadap bintang-bintang. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Sabi'in adalah pengikut Nabi Yahya, tetapi tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai hal ini.
Sebagian ulama lain berpendapat bahwa Sabi'in adalah penganut agama Ibrahimiyah yang belum beralih ke ajaran Yahudi atau Nasrani sepenuhnya. Dalam karya-karyanya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Sabi'in mungkin merupakan pengikut ajaran Ibrahim, tetapi dengan penyimpangan yang signifikan dari ajaran monoteisme murni. Ia menyebutkan bahwa Sabi'in menghormati bintang-bintang dan benda-benda langit sebagai makhluk yang dihormati oleh Tuhan, meskipun mereka juga masih percaya kepada Tuhan yang satu. Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah, juga mengikuti pandangan gurunya mengenai Sabi'in. Ia berpendapat bahwa mereka adalah penganut agama yang sangat kuno, yang kemudian terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan lain, termasuk paganisme dan penyembahan bintang. Dalam hukum Islam, status kaum Sabi'in seringkali disamakan dengan Yahudi dan Nasrani, yang diperlakukan sebagai ahlul kitab. Hal ini memungkinkan mereka untuk hidup di bawah kekuasaan Muslim dengan sejumlah hak dan perlindungan, seperti hak untuk menjalankan agama mereka, serta hak untuk membayar jizyah sebagai bentuk pajak kepada negara Muslim sebagai imbalan atas perlindungan dan kebebasan menjalankan keyakinan mereka. Namun, pandangan mengenai status ahlul kitab bagi Sabi'in selalu disertai dengan syarat bahwa mereka mempercayai Tuhan yang esa dan memiliki kitab suci yang mendasari ajaran mereka. Karena identitas dan kepercayaan mereka tidak jelas, sebagian besar ulama menyatakan bahwa status mereka sebagai ahlul kitab bersifat khusus dan membutuhkan kondisi yang lebih jelas untuk dipenuhi. Dalam sejarah Islam, Sabi'in adalah kelompok keagamaan yang misterius dan kontroversial yang identitas dan ajarannya masih diperdebatkan. Dalam pandangan Al-Quran, mereka dianggap sebagai salah satu kelompok ahlul kitab, tetapi pandangan para ulama klasik dan sarjana modern berbeda-beda mengenai siapa sebenarnya mereka. Beberapa mengidentifikasi mereka sebagai penganut ajaran penyembah bintang, sementara yang lain melihat mereka sebagai pengikut ajaran Nabi Yahya atau Ibrahim yang terdistorsi. Meskipun demikian, keberadaan Sabi'in dan penyebutan mereka dalam Al-Quran menunjukkan keberagaman kepercayaan yang ada pada zaman awal Islam. Selain itu, status mereka sebagai bagian dari Ahlul Kitab menyoroti konsep toleransi dan pengakuan terhadap kepercayaan yang berbeda dalam Islam. Aliran Sabian adalah salah satu kelompok yang disebut dalam teks-teks agama dan sejarah, khususnya dalam konteks hubungan antara Islam dan agama-agama lain. Dalam Islam, Sabian seringkali dikaitkan dengan kelompok yang dianggap sebagai pemeluk agama yang memiliki ajaran yang berbeda dari ajaran monoteis Islam, Kristen, atau Yahudi. Berikut adalah pandangan para ulama mengenai aliran Sabian dari masa ke masa. Pada masa awal Islam, Sabian dianggap sebagai salah satu kelompok yang diizinkan untuk beragama di bawah perlindungan dhimmi dalam masyarakat Islam. Mereka seringkali dipandang sebagai pengikut kitab, ahlul kitab, yang merujuk kepada mereka yang memiliki kitab suci seperti Al-Quran, Injil, atau Taurat. Beberapa ulama seperti Al-Tabari mencatat bahwa Sabian mengakui beberapa ajaran dasar dari agama-agama tersebut, tetapi memiliki praktik dan keyakinan sendiri yang unik. Ulama klasik seperti Ibn Abbas dan Al-Khwarizmi memberikan interpretasi yang beragam mengenai Sabian. Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad, menyebutkan bahwa Sabian adalah pengikut Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis, dan mengikuti ajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan awalnya tidak sepenuhnya negatif, meskipun ada ambiguitas mengenai keyakinan mereka. Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya menyentuh isu-isu ketuhanan dan epistemologi. Dalam konteks ini, ia mencermati berbagai aliran dan pemikiran, termasuk Sabian. Al-Ghazali memperingatkan umat muslim terhadap kesesatan yang mungkin timbul dari aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi ia juga memberikan pengakuan terhadap nilai-nilai kebaikan yang mungkin ada dalam tradisi Sabian. Di era modern, para ulama dan cendekiawan muslim seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Iqbal mulai mendekati aliran-aliran non-Islam dengan perspektif yang lebih inklusif. Mereka menekankan pentingnya dialog antar agama dan pengakuan terhadap keberagaman. Dalam hal ini, Sabian dilihat sebagai bagian dari sejarah spiritual yang dapat memberikan pelajaran bagi umat Islam. Di kalangan ulama kontemporer, pandangan terhadap Sabian sering kali terfokus pada studi akademis dan sejarah daripada pada penilaian teologis. Beberapa ulama mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai kelompok ini dalam konteks interaksi antaragama dan pluralisme.
Hal ini mencakup upaya untuk memahami tradisi dan praktik keagamaan Sabian, serta bagaimana mereka berkontribusi pada sejarah keagamaan yang lebih luas. Meskipun ada pengakuan terhadap keberadaan Sabian sebagai bagian dari sejarah agama, beberapa ulama juga memberikan peringatan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam hal ritual atau ajaran yang mungkin menyimpang dari monoteisme yang murni. Dalam konteks ini, pandangan ulama bisa bervariasi antara mengakui hak untuk beribadah dan memperingatkan umat muslim tentang potensi kesesatan. Dalam konteks modern, Sabian seringkali dikaitkan dengan masyarakat yang hidup di daerah sekitar Mesopotamia, seperti di Irak di mana mereka masih mempertahankan tradisi dan praktik keagamaan mereka. Beberapa cendekiawan kontemporer terus mempelajari aliran ini untuk memahami kontribusi mereka terhadap budaya dan sejarah regional. Pandangan para ulama mengenai aliran Sabian telah berkembang dari masa ke masa, mulai dari pengakuan awal sebagai bagian dari Alkitab hingga analisis yang lebih mendalam dalam konteks pluralisme dan dialog antaragama. Meskipun ada kekhawatiran mengenai praktik-praktik tertentu, banyak ulama yang mendorong pemahaman yang lebih inklusif terhadap keberagaman kepercayaan. Perdebatan mengenai Sabian mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam interaksi antara Islam dan agama-agama lain, serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi pluralisme di dunia modern.